Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, berjumpa lagi dengan saya Jabar Sajehan. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya dan menonton video ini. Sekarang ini kita akan membahas tentang materi negosiasi. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kamu tentu tidak bisa melepas dari proses negosiasi. Biasanya proses negosiasi ini erat berkaitan dengan kegiatan jual beli. Misalnya, ketika kamu ikut ibumu ke belanja ke pasar untuk membeli sayur dan kebutuhan sehari-hari, coba deh kamu perhatikan, ibu kamu pasti ingin mendapatkan barang yang ingin dibeli dengan harga semurah mungkin, kan? Untuk mendapatkan harga yang murah, ibu kamu tak segan-segan melakukan tawar-menawar kepada pedagang di pasar. Saat menawar, si penjual biasanya mempertahankan harga dagangannya sampai akhirnya terjadi kesepakatan harga terbaik. Inilah yang dinamakan negosiasi, yaitu proses tawar-menawar dengan cara berunding antara satu dengan pihak kedua dan sebagainya atau lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Dari contoh negosiasi ini, kamu tentu bisa menyimpulkan bahwa tujuan negosiasi adalah untuk mencari jalan tengah dalam suatu permasalahan sehingga antara pihak satu dengan pihak yang lainnya tidak ada yang merasa dirugikan. Oke, pengertian teks negosiasi. Sebelum masuk pada contoh teks negosiasi berserta strukturnya, kamu tentu sudah mulai paham tentang negosiasi dari ilustrasi sudah saya sampaikan. Bentuk teks negosiasi berisi ucapan atau dialog yang dilibatkan dua orang atau lebih. Orang yang terlibat dalam teks negosiasi bertujuan untuk mencari solusi dari sebuah masalah yang kemudian disepakati bersama. Oke, ciri-ciri teks negosiasi. Tak seperti teks lainnya ya, teks negosiasi ini memiliki ciri tersendiri. Berikut merupakan ciri-ciri teks negosiasi, yaitu antara lain memiliki partisipan. Dalam negosiasi selalu melibatkan dua partisipan atau lebih. Jika menemukan contoh percakapan negosiasi tentang proses jual beli, maka partisipan yang terlibat adalah konsumen dan pedagang. Oke, mencari penyelesaian atau jalan tengah. Karena dalam negosiasi terdapat perbedaan kepentingan dari dua belah pihak. Contoh teks negosiasi berserta strukturnya tentu mengutamakan cara penyelesaiannya masalah yang tidak merugikan kedua belah pihak. Mengarah pada tujuan praktis. Dalam negosiasi tentu memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menawar sesuatu. Kepentingan apapun yang dinegosiasikan pasti mengarah pada tujuan praktis, yaitu tawar-menawar. Memprioritaskan kepentingan bersama. Karena dalam negosiasi melibatkan dua belah pihak atau lebih, maka proses negosiasi dilakukan atas dasar kepentingan bersama, menghasilkan kesepakatan. Hasil akhir dari proses negosiasi tentu mengarah pada kesepakatan antara pihak yang berunding. Negosiasi dilakukan berhasil jika mendapatkan kesepakatan bersama. Oke, kaidah kebahasaan teks negosiasi seperti pada teks yang lainnya. Pada teks negosiasi juga terdapat aspek atau kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang membedakan teks negosiasi dengan teks lainnya antara lain, mengandung kalimat persuasif. Kalimat persuasif mengandung makna mengajak atau membujuk. Dalam contoh teks negosiasi berserta strukturnya, kalimat persuasif dilakukan oleh satu pihak dengan mengajak pihak lainnya menyepakati tawaran yang diberikan. Contoh percakapan negosiasi yang sering kita temui adalah saat kamu membujuk ibumu memberikan uang jajan tambahan. Misalnya kalimat ini, "Ma, uang jajannya boleh ditambah lagi nggak? Soalnya aku lagi banyak kebutuhan yang harus dibeli nih. Boleh ya, Ma?" Menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang diutarakan dalam bentuk pernyataan. Contoh percakapan negosiasi yang menggunakan kalimat deklaratif adalah seperti ini. "Bang, buah yang dijual ini belum begitu matang. Seharusnya harganya bisa lebih murah dong, Bang."
Oke, menggunakan bahasa yang sopan agar proses negosiasi berjalan lancar. Tentunya bahasa yang digunakan harus mengutamakan kesopanan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi. Dalam contoh teks negosiasi beserta strukturnya, bahasa yang sopan biasanya dimulai dengan kata tolong, silakan, boleh, maaf, dan lainnya. Contoh seperti ini. Boleh kakak, silakan. Dilihat dulu barangnya kak. Bisa dinego loh kak. Oke, terdapat kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi yang digunakan dalam contoh percakapan negosiasi biasanya berupa kata kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan lain sebagainya. Misalnya pada kalimat ini, walaupun barang ini buatan lokal, tapi desain dan bahannya cukup oke loh pak. oke, mengutamakan kalimat efektif. Kalimat efektif yang digunakan adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan lengkap. Kalimat efektif digunakan agar informasi yang disampaikan benar dan tepat sasaran. Misalnya, saat kamu ingin membeli sebuah barang, anggap saja harganya 100.000, namun harga yang ditawarkan kamu anggap terlalu mahal. Maka gunakanlah kalimat efektif seperti ini. Bisa kurang nggak pak? Bagaimana kalau 50.000 saja? Menggunakan kalimat perintah atau yang bersifat memerintah. Yang dimaksud adalah kalimat yang berusaha mempengaruhi satu pihak untuk melakukan yang diminta oleh pihak lainnya. Misalnya seperti ini. Pak, mau beli kopi Robusta Arjuno ini 1 kilo, tolong harganya dikurangi 20% ya. Kalau oke, saya bayar cash sekarang. Menggunakan kata ganti atau pronomina, contohnya kata saya, kami, anda, kalian, kita, dan sebagainya. Berisi pasangan, tuturan yang dimaksud adalah dialog atau percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Struktur teks negosiasi setelah mengetahui pengertian, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan yang disampaikan, kamu juga harus mengetahui struktur teks negosiasi sebagai berikut. Orientasi pada struktur teks negosiasi berisi kalimat pembuka atau ucapan salam. Fungsinya adalah untuk memulai proses negosiasi. Permintaan pada struktur teks negosiasi berupa suatu hal yang dibutuhkan atau yang dirundingkan, misalnya berupa barang atau jasa yang ingin ditawarkan oleh pembeli. Pemenuhan, yaitu kesanggupan dari satu pihak atas permintaan pihak lainnya, misalnya saat pedagang menyanggupi tawaran yang diminta oleh pembeli. Penawaran juga disebut sebagai puncaknya proses negosiasi. Dalam penawaran terjadi proses perundingan antara dua pihak sampai menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Oke, persetujuan, yaitu kesepakatan antara dua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Pembelian, di bagian pembelian satu pihak boleh menentukan untuk menyetujui proses negosiasi atau tidak sampai terjadi kesepakatan antara dua belah pihak. Penutup, di bagian penutup berisi kalimat penutup biasanya diakhiri dengan ucapan salam atau terima kasih. Contoh percakapan negosiasi dan strukturnya. Dari struktur teks negosiasi ini, kamu tentu bisa menilai betapa proses negosiasi itu cukup kompleks ya teman-teman. Agar kamu mungkin paham, kamu bisa melihat contoh teks negosiasi beserta strukturnya yang saya sampaikan ini. Yuk simak lebih jelasnya. Oke, orientasi pembeli. Permisi pak, bu, boleh lihat dulu. Selamat siang, silakan dek. Mau beli barang apa ya? Saya mau beli laptop yang bisa untuk mengakses aplikasi belajar online nih pak. Tapi budget saya pas-pasan, kira-kira ada yang cocok nggak pak? Oh, buat belajar online ya dek. Sebentar saya cek. Ada dek, kebetulan ada laptop second dari perusahaan startup pendidikan Indonesia nih. Walaupun second tapi kondisinya masih oke loh. Wah, boleh saya lihat pak? Harganya berapa pak? Silakan dek, harganya 5 juta saja. Barangnya oke sih pak,
tapi harganya masih bisa kurang nggak Pak? Bagaimana kalau 3,5 juta saja? Wah, maaf dek, bisa kalau harga segitu. Ini spesifiknya oke loh, bisa untuk buat aplikasi belajar online, main game, edit foto juga bisa dek. Begitu saja, saya harganya 4 juta saja, bagaimana? Boleh dikurangi sedikit lagi nggak Pak? Kalau boleh 3,8 juta saya bayar cash sekarang deh. Wah, bagaimana? Oke deh, 3.800.000 deal ya dek. Saya siapkan barangnya, silakan saya install sistem operasinya juga. Ditunggu sebentar ya dek. Baik, terima kasih Pak. Uangnya silakan dihitung dulu. 3.800.000 pas dek. Terima kasih kembali dek. Ini ada garansi 1 bulan ya dek. Tujuan teks negosiasi. Nah, dari contoh percakapan teks negosiasi di atas tadi saya sampaikan, teman-teman sudah tahu kan tujuan dari teks negosiasi? Jadi dapat disimpulkan bahwa teks negosiasi memiliki tujuan sebagai berikut. Agar tercapai kesepakatan yang memiliki persamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan antara pihak yang bernegosiasi. Agar tercapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oke, teman-teman, itulah ulasan materi bahasa Indonesia kelas 10 tentang teks negosiasi beserta strukturnya. Semoga bisa menjadi referensi belajar buat kamu. Yuk tetap semangat belajar dengan tahapan-tahapan seru dan menyenangkan di channel Jabar Sajian Video Pembelajaran. Oke, terima kasih.